Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atsy." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mampu, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Apa penyebabnya ini? Bukankah puasa itu tujuannya adalah untuk mengendalikan hawa nafsu kita? Tetapi begitu kita berpuasa, ada lagi baginda Nabi bersabda bahwasanya banyak orang yang puasa tapi tidak dapat pahala apa-apa. Betapa meruginya kita kalau seperti itu. Apa penyebabnya? Ada 5 hal yang menyebabkan puasa kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Tapi puasanya batal tidak? Tidak. Puasanya tetap harus dilanjutkan. Ketika kita melakukan salah satunya kemudian kita membatalkan puasa itu dengan sengaja, haram hukumnya, berdosa kita. Karena tidak boleh kita membatalkan puasa dengan sengaja. 5 hal itu adalah khamsatu asya atau habitus saum atubtil sawabah. Ada 5 perkara, ada 5 hal yang merusak pahala puasa tetapi tidak membatalkan puasa. Maka saya katakan tadi, tidak boleh dibatalkan dengan sengaja, haram hukumnya. Yang pertama adalah al-kadzib. Apa al-kadzib? Bohong. Sivitas semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwasanya di YouTube itu banyak video-video prank. Ketika kita berpuasa, kita melakukan prank kepada orang lain, sama halnya dengan kita berbohong dan membohongi orang lain. Maka hindari prank yang seperti di YouTube itu. Kenapa? Bisa merusak pahala puasa kita. Kalau sampai kita masuk ke dalam ranah bohong, meskipun bohong itu bercanda, hindari itu. Yang keduanya adalah al-ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, atau bahasa kitanya menggunjing. Bagaimana kalau kita berkumpul dengan kumpulan orang-orang yang sedang bergunjing dan kita diam di sana, kemudian tidak ikut bergunjing, kita hanya duduk main HP, main game, atau cuma sekedar duduk diam tapi tidak pernah ikut ngobrol dalam pergunjingan itu? Bagaimana hukumnya itu? Hukumnya tetap haram. Meskipun kita hanya duduk di sana, tidak ikut dalam pergunjingan tersebut. Misalkan fulan dan fulanah sedang ngobrol, bergunjing, dia membicarakan temannya tentang keburukan-keburukan temannya. Kemudian kita datang ke sana. Jadilah kita bertiga di sana, bergunjing di sana, tapi kita nggak ngomong, kita nggak ikut mengiyakan, kita tidak ikut menjelekkan, kita nggak ikut membicarakan, cuman duduk diam di sana di antara kerumunan orang yang bergunjing. Maka hukumnya tetap haram dan kita tetap dihukumi sebagai orang yang ikut bergunjing. Karena apa? Karena kita ada dalam kumpulan itu. Asyariku fisari sarun. Itu masalahnya. Jadi kalau kita pengen terbebas dari bahaya menggunjing, hindari orang-orang yang bergunjing. Kalau kita pengen puasa kita dapat pahala utuh, hindari untuk hal-hal yang seperti gunjing itu. Walaupun kita cuma mendengarkan. Itu yang kedua, al-ghibah, bergunjing. Yang ketiganya adalah an-namimah. Kayak zaman dahulu, zaman Belanda ada Divide et Impera, mengadu domba. Yang keempatnya al-yaminul ghumus. Apa itu al-yaminul ghumus? Sumpah palsu. Kalau bahasa kita di sini, demi Allah. Kalau pakai bahasa Arab, kita gunakan huruf-huruf qasam. Al-waw, wal-ba, wat-ta. Ada 3 huruf-huruf qasam, huruf-huruf yang dipakai untuk bersumpah. Wallahi, tallahi, billahi. Jangan pernah menggunakan kata itu untuk bersumpah. Karena apa? Karena Allah murka ketika kita bersumpah tetapi sumpahnya sumpah palsu. Allah murka, Allah tidak ridho namanya dipakai untuk bersumpah. Hati-hati. Kadang-kadang kita untuk melegalkan sesuatu, untuk meyakinkan seseorang, kita suka bilang wallahi, demi Allah saya lakukan itu. Kalau Allah gak ridho, kalau itu sumpahnya palsu, Allah gak ridho. Kalau Allah gak ridho,
neraka urusannya, berdosa, haram di sana. Kalau ada orang sudah sumpah palsu, maka wajib baginya untuk mengganti itu dengan berpuasa 3 hari. Itu yang keempat. Yang terakhir adalah an-nadru bisyahwat. Apa itu? Memandang lawan jenis dengan syahwat. Sivitas semanja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan bangsa kita, kebiasaan orang-orang kita ketika bulan Ramadan pada sore hari, kebiasaan adalah ngabuburit, jalan-jalan sore untuk menunggu waktu berbuka puasa. Di sana kalau kita tidak hati-hati, banyak di antara kita yang memandang lawan jenis dengan syahwat. Kenapa? Karena di sana terjadi ikhtilat, terjadi perkumpulan antara orang-orang, antara laki-laki dan perempuan di sana, berbaur, saling memandang, bahkan ada yang berpacaran. Kalau kita lakukan itu, masuk ke dalam an-nadru bisyahawat. Hati-hati, diingat ada 5 hal yang merusak pahala puasa, tetapi puasa kita tidak batal di sana. Al-kadhib, berbohong, al-ghibah, bergunjing, an-namimah, mengadu domba, al-yaminul humus, sumpah palsu, dan terakhir an-nadru bisyahawat. Lalu solusinya bagaimana? Hindari kelima hal itu supaya kita bisa masuk ke dalam orang-orang yang muttaqin. Ini adalah hakikat puasa yang sesungguhnya, supaya kita bisa menjaga dan mengendalikan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.